Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, kawan-kawan sobat kabar Golkar semuanya. Selamat datang di program perdana kabar Golkar nih teman-teman semuanya yang berjudul Kagol Talks, yang memang ini sengaja dibuat nih oleh teman-teman tim kabar Golkar sebagai suatu program menarik menjelang pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, ini Kabel Talks ini teman-teman akan hadir secara reguler dengan menghadirkan berbagai macam perspektif dari para pengurus Partai Golkar untuk bisa mengulas di berbagai macam fenomena-fenomena ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan Partai Golkar maupun juga terkait dengan berbagai macam aktivitas yang akan dilakukan oleh Partai Golkar dalam menyambut pemilu 2024 mendatang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudiansyah ataupun biasa disapa Dedan. Dalam hal ini berperan sebagai host dan juga sebagai teman berpikir juga nih dari narasumber yang akan hadir pada kesempatan sore hari ini. Teman-teman semuanya, pada edisi perdana saat ini kita sudah kehadiran narasumber yang perdana dan tentunya ini sudah jadi narasumber yang cukup populer juga nih di kalangan para kader Partai Golkar khususnya. Di sini kita sudah kehadiran Bang Sa'ud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos dulu kita. Mas, Gimana kabarnya Bang Sa'ud? alhamdulillah baik. Kabar baik ya. Lagi mutar terus. Lagi mutar. Iya. Nah, ini yang putar ini kayaknya pikiran atau putar rawat. Pikiran dan seluruh potensi yang ada di jiwa ini sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Ketua Umum. Kita harus menikmati itu. Siap. Keren nih Bang Sa'ud. Selamat datang Bang Sa'ud. Siap. Kegiatan Kabel Talks edisi perdana nih. Jadi Abang sangat spesial sekali nih kita hadirkan di edisi perdana. Terima kasih. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai saja Oke. ya Bang Sa'ud terkait dengan Partai Golkar dan juga persiapan nih konstelasi menjelang pemilu tahun 2020. Waduh, iya. Nah, sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu mungkin Bang Sa'ud dan juga saat ini aktivitas yang sedang dipersiapkan nih, karena kan pastinya sedang padat-padatnya juga nih Bang Sa'ud mempersiapkan pemilu tahun 2024 mendatang itu. Benar. Ya, sekarang ini tugas yang diberikan oleh Ketua Umum kepada saya itu adalah menjadi Kepala Badan Saksi Partai Golkar, yang itu dimulai dari Pilkada 2020. Dan alhamdulillah itu berjalan secara baik, dan konsolidasi teman-teman di daerah juga berjalan sampai dengan hari ini. Bahwa ada hal-hal kecil itu memotivasi kita untuk bisa berdiri dan bergerak terus. Prinsipnya bahwa kepentingan Golkar untuk menang di 3 kemenangan pemilu, menang pilpres, menang pileg, dan menang pilkada, itu harus terwujud. Dan itu menjadi visi dari Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Nah, saya juga hari ini masih diberikan penugasan ke Ketua Umum itu dari Ketua Umum menjadi PLT Golkar Provinsi Papua Barat. Nah, walaupun itu dapilnya di Papua Pegunungan, tapi tidak ada masalah. Karena itu semua amanah, itu semua kepercayaan yang diberikan kepada saya, ya saya harus jalanin secara baik. Oke, siap. Jadi sudah siap penugasan apapun dari Siap. Umum ya. Sebagai kader harus siap. Harus siap sedia selalu ya Bang. Ya. Siap Bang Sa'ud. Nah, ini menarik Bang. Nanti mungkin kita akan mengulas sedikit lebih banyak juga terkait dengan Badan Saksi Nasional Partai Golkar ini nih, karena pastinya ini menjadi sebuah terobosan baru juga kan ya untuk Ya. Partai Golkar dan juga mungkin untuk di beberapa partai yang lain pun juga mungkin tidak terwujud demikian juga. Ada tapi mungkin bentuknya berbeda-beda. Ya. Nah, ini menarik mungkin Bang Sa'ud untuk bisa diceritakan nih tentang apa sih sebetulnya Badan Saksi Nasional ini dan apa latar belakang kenapa Partai Golkar membangun sebuah badan nasional saksi tersendiri ya untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Oke, jadi Badan Saksi ini dibentuk karena memang ada keluhan dari seluruh kader terkait dengan pada saat hari H pelaksanaan pemilu itu memang problemnya di saksi. Sehingga di kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto melalui keputusan Munas dibuat Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Nah, sehingga Badan Saksi ini harus hadir untuk memastikan suara Partai Golkar itu harus ada di setiap TPS, bukan penentu kemenangan.
Tapi badan saksi ini harus memastikan bahwa suara Golkar itu ada dan harus memiliki persentase yang seperti kalau target ketua umum adalah kita menang di 20%, maka dengan hitungan-hitungan kita harus buat up dia itu menjadi 25%. Sehingga ketika kalau turun-turun itu bisa ketemu di target ketua umum nantinya. Jadi memang ingin menyasar sebuah proses pengamanan suara hingga di level yang kecil ya. Iya, benar. Jadi kayak betul-betul sampai di level TPS sih. Sampai di TPS. Dan badan saksi ini bukan sebuah badan yang memang dibentuk untuk menjadi pencitraan, tidak. Tapi harus sudah mewakafkan dirinya untuk berkorban untuk kemenangan Partai Golkar. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di daerah, saya sampaikan bahwa kalau mau mengabdi ke badan saksi Partai Golkar, maka sudah harus siap dengan segala konsekuensinya. Apapun ceritanya, apapun bentuknya, karena nanti di hari H nanti ketika suara Golkar itu sesuai dengan target, perolehannya itu sesuai dengan target yang itu, insya Allah kita tidak dipuji. Tetapi kalau misalnya ada kesalahan harus siap secara mental, karena kita diberikan tanggung jawab secara teknis. Dan ini adalah kerja yang sangat teknis yang harus mematikan angka perolehan suara itu di TPS. Oke. Nah, tapi ini tantangannya menarik sih Bang Zamur, karena kan bicara tentang badan saksi nasional, apalagi sampai dengan di level TPS. Tentu kan ini kalau bicara tentang sebuah infrastruktur tim, ini perlu infrastruktur yang cukup banyak sekali, karena harus menyasar berapa juta TPS mungkin di berbagai macam wilayah di seluruh provinsi di Indonesia ini. Nah, bagaimana ini Bang Syamur mensiasati supaya memang bahwa per TPS ini bahwa setiap saksi Partai Golkar itu harus ada juga. Nah, ruhnya Badan Saksi Nasional Partai Golkar ini kan ada di SK Ketua Umum. Sehingga kita coba untuk merealisasikan apa yang menjadi isi dari surat keputusan Ketua Umum itu untuk meyakinkan teman-teman di bawah bahwa kehadiran Badan Saksi ini harus menjadi pilar terdepan, harus menjadi kata kunci untuk memastikan kemenangan Partai Golkar itu bersama-sama dengan pemenangan pemilu Partai Golkar. Sehingga nanti target di Pilpres, target di Pileg sampai ke Pilkada itu bisa kita wujudkan dan kita bisa presentasikan di depan Ketua Umum nantinya. Oke, berarti resource-nya itu sebetulnya yang pertama pastinya dari berbagai macam elemen stakeholder Partai Golkar ya pasti. Bahkan dari luar juga kita rekrut. Dari luar juga ya, profesional dan sebagainya juga harus. Ya terlibat ya dalam badan saksi di nasional ini ya. Jadi dengan hadirnya badan saksi itu kita menargetkan bahwa Golkar memastikan bahwa dengan kerja-kerja badan saksi maka angka partisipasi pemilu nanti di 2024 itu harus meningkat. Karena ini yang kita nyasar nanti ini anak-anak muda supaya harus dia sadar terhadap pemilu. Karena satu catatan setelah pembentukan badan saksi terus saya bekerja untuk badan saksi ini dengan teman-teman, artinya bahwa kita melihat satu hal untuk melahirkan pemimpin eksekutif dan legislatif itu rahimnya adalah TPS. Nah, edukasi yang harus kita bangun kepada masyarakat adalah dia harus sadar bahwa pemilu itu adalah bagian dari masa depannya. Nah, yang celakanya kalau masyarakat kita ini ogah-ogahan dengan pemilu, ogah-ogahan datang ke TPS dan lain sebagainya. Nah, dengan karakter seperti ini maka orang akan melahirkan manipulatif di tingkat TPS. Ini adalah awal muasal dari sebuah korupsi yang akan terjadi karena didahului dengan manipulasi suara yang ada di TPS. Nah, oleh karena itu memang saya himbau kepada seluruh teman-teman yang mendengar ini, siapapun dia, baik yang ada di struktur pemerintah, partai politik, atau masyarakat siapa aja yang memang benar-benar rasa cinta terhadap bangsa ini, mari ayo kita mengajak masyarakat itu supaya datang ke TPS itu tanpa embel-embel, tapi dia harus bisa melakukan pengawalan terhadap suaranya sehingga dia memastikan bahwa kehadiran dia di TPS itu untuk masa depan dari bangsa ini dan untuk kesejahteraan masyarakat.
Oke, Bang Sabun. Saya ada hal yang menarik Bang Sabun dari yang tadi disampaikan. Berarti yang saya tangkap bahwa saksi ini dia bukan hanya sebatas monitoring hasil pengamanan suara, tapi lebih daripada itu justru peran dari saksi itu adalah menjadi sebuah influencer ataupun tim Iya. gerak TPS supaya memang masyarakat itu bisa terlibat dan berpartisipasi dalam pemilu. Benar. Sana berarti ya Bang ya. Jadi Benar. bahwa para saksi ini coba di encourage, coba didorong untuk bisa mendorong masyarakat supaya ikut berpartisipasi dan menyukseskan pemilu. Harus ya. Jadi edukasi terhadap pemilu itu penting Ya. bagi seluruh masyarakat kita ini supaya dia sadar betul terhadap betapa pentingnya pemilu itu untuk masa depannya, untuk kesejahteraan rakyat. Karena ini bagian dari kerja-kerja ibadah sebenarnya ya. Ibadah untuk memperbaiki. Karena ketika orang melaksanakan pemilu itu, quote and quote, misalnya dia datang ke TPS itu karena ada kepentingan A, B, C, dan D, khawatirnya itu akan berdampak. Karena masyarakat kita itu tidak berpikir, atau yang datang ke TPS itu tidak berpikir, ketika dia tidak datang ke TPS, maka suaranya itu akan dimanipulasi. Itu yang menjadi problem kita. Nah, oleh karena itu lewat kesempatan ini diharapkan kepada seluruh teman-teman, kepada masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan pemilu, datang ke TPS. Datang ke TPS, pastikan TPS. Kalau dalam misi BSNPG itu adalah jaga pemilih, jaga TPS, jaga suara. Gitu. Jadi pemilih ini kita harus edukasi, kita pastikan dia untuk datang ke TPS, dan dia harus memilih di TPS, dan dia harus bisa memastikan bahwa suaranya itu bermanfaat bagi orang yang dia pilih, itulah orang yang benar untuk kepentingan masa depannya. Ya, betul Bang. Oke, menarik ya. Jadi bahwa itu mungkin yang harus teman-teman dari para pendengar di Kabar Golkar juga harus mengetahui ya, bahwa saksi ini bukan hanya konteks pengamanan suara, tapi juga bagaimana menjaga kesadaran masyarakat, mendorong supaya ikut terlibat dalam partisipasi. Karena kita bisa bertindak sebagai bagian dari penyelenggara itu. Jadi kita tidak berdiri bersebelahan dengan penyelenggara, tapi kita ini adalah bagian dari penyelenggara. Supaya kita memastikan bahwa kemenangan itu hal lain. Tapi yang paling penting kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan, menggunakan suaranya itu yang jadi. Karena catatan yang kita ketemu di lapangan seringkali ketika hari pemilu itu kadang-kadang masyarakat menggunakan juga untuk hari berlibur. Itu dia, Pak. Itu jadi hari cuti ya. Hari cuti kan. Kalau dia jadi hari cuti, waduh kasihan banget gitu loh. Makanya partisipasi pemilih itu selalu rendah. Betul Bang. Nah, oleh karena itu dengan hadirnya BSNPG TPS itu, insya Allah kita pastikan bahwa partisipasi pemilu di Indonesia ini akan meningkat. Oke, siap. Itu kira-kira. Banyak sekali visinya ya berarti ya. Iya. Terbelakang banyak saksi. Dan ini cara berpikir Ketua Umum Erlangga yang luar biasa dan hebat. Kita harus bisa memberikan apresiasi itu. Betul. Saya nanti setelah di lapangan baru melihat, luar biasa ternyata ya, pemikiran menghadirkan badan saksi itu good, top lah. Siap. Nah, tapi ada juga nih Bang, pertanyaan juga selanjutnya. Karena kan tadi ya kita bicara tentang badan saksi nasional Partai Golkar ini kan bahwa menyasar di berbagai macam elemen, sampai di TPS dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya sederhana, Bang. Bagaimana nih cara Abang untuk sebagai PIC, sebagai leaders dalam hal ini untuk mengkoordinir nih Bang, banyaknya sekali resource di TPS ini. Apakah Abang sudah menyiapkan tim di wilayah atau pada sistem informasi yang bisa mengelola hal tersebut atau seperti apa? Ada satu hal yang sering kita lupa. Ketika kita datang, kita bicara tentang kepentingan kita. Akhirnya isu itu menjadi tidak menarik. Tapi yang kita harus datang itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan bahwa ini adalah kepentingan Bapak, Ibu, saudara, teman, dan lain sebagainya. Jangan dulu mengedepankan kepentingan kita. Jadi mengedepankan kepentingan orang yang kita ajak bicara sehingga dia merasa bahwa ini penting sekali. Dan ini kita udah lakukan. Dan alhamdulillah itu berjalan. Kesadaran teman-teman. Kita harus dari gang ke gang.
Kita harus dari rumah ke rumah, door to door. Kita harus ajak cerita, kita harus bicara, kita edukasi, kita mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga kita bisa sampaikan kepada masyarakat, karena selama ini dia minim informasi. Masyarakat kita ini kebanyakan lebih senang mendengar daripada membaca. Hanya sebagian kecil yang senang membaca. Tapi mayoritas masyarakat kita ini harus kita datang dan kita sampaikan kepada dia. Tidak menggurui dia, tapi kita ajak dia sebagai diskusi. Kita harus merangkul. Karena itu adalah budaya kita. Dan itu saya dengan teman-teman lakukan. Dan alhamdulillah itu jalan di setiap daerah. Bahwa memang tidak maksimal, karena memang ini adalah lembaga baru. Kita baru mencari formulasinya, formatnya. Adaptasi luar biasa itu kendalanya. Dari proses inisiatif ini pun saya kira sudah sangat luar biasa. Ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih Bang, tantangannya nih, ya, Abang pasti dalam menginisiasi inovasi hal ini itu pasti akan ada banyak sekali resistensi loh Bang. Bahkan mungkin bisa jadi dari internal ataupun lebih baru mungkin dari eksternal ya Bang, dari pihak-pihak yang lain. Nah, bagaimana tuh Bang? Jawabannya sederhana, menikmati. Menikmati Bang. Ketika kita mendatangkan sesuatu hal yang baru, itu pasti akan mendapatkan perlawanan, baik secara spesifik maupun secara langsung dan tidak langsung. Itu pasti kita rasakan. Saya punya pengalaman waktu di Pilkada 2020 itu, pas itu COVID, akhirnya saya boyong keluarga itu mutar Jawa, naik mobil nyetir sendiri, dan itu nikmati. Anggap aja bahwa itu adalah sebuah wisata politik. Datang ke daerah-daerah yang selama ini kita tidak datangi, kita datang, kita dapat informasi, kita dapat pengetahuan terkait dengan budaya yang ada di daerah itu. Kita datang ke daerah juga. Yang saya datang ke beberapa daerah dan tidak memposisikan diri bahwa datang itu sebagai pejabat DPP, datang sebagai orang pusat. Tapi bagaimana kita membawa diri kita bahwa kita ini adalah bagian dari Bapak Ibu sekalian, kita harus berjalan sama-sama, kita harus berpikir ini adalah bagian dari kebutuhan kita bersama. Dan alhamdulillah itu jalan. Ikhlas, yang penting ikhlas. Tiap kembali ya Bang ya, kembali. Tapi kalau diulik lebih lanjut nih Bang, udah ancaman dan tantangannya apa aja tuh ya misalkan ke Abang dengan adanya inisiasi Badan Sanksi Nasional ini Bang? Oh, kalau tantangan atau ancaman mungkin Bang, kayak dari pihak-pihak yang ngerasa wah ini Golkar udah inisiasi hal ini, terus juga mungkin itu pasti ada ya, tantangannya pasti ada, terus dinamikanya pasti ada, tapi kita harus nikmati itu. Saya nikmati itu, masalah pembiayaan, masalah tiba-tiba ada konsep yang ingin dibatalkan karena ada konsep lama yang mau ingin dimunculkan dan lain sebagainya. Kalau kita turuti keinginan dan hawa nafsu kita, pasti ini benturan. Sehingga tantangan-tantangan kita harus rubah dari hal yang negatif menjadi hal positif. Jadi jangan memaksakan kehendak. Karena betul pemikiran mereka itu juga betul. Kita ini kan baru datang. Kita harus bisa menyesuaikan. Jadi ada kompromi di situ yang harus kita lakukan. Kita harus mendengar. Kita tidak menggurui dan lain sebagainya. Tantangan banyak. Gak bisa kita ulas tantangannya, terlalu banyak tantangannya. Tapi intinya berarti bahwa bicara tentang Badan Sanksi Nasional Partai Golkar ini intinya sudah siap dan optimis ya Bang ya untuk menyambut Insyaallah. bagian dari strategi di pemilu 2024. Insyaallah. Oleh karena itu ketua, saya juga tidak tahu kalau ketua umum mempercayakan ini, dan alhamdulillah Badan Sanksi Nasional Partai Golkar ini walaupun lambat tapi dia tetap berjalan. Lama-kelamaan juga bisa cepat. Adaptasi harus berjalan ya Bang. Tetap jalan gitu. Oke, kita tadi bicara banyak Bang tentang Badan Saksi. Memang itu menjadi bagian dari tanggung jawabnya Abang di DPP Partai Golkar ini. Nah, terus selanjutnya nih Bang, kita bicara tentang konstelasi pemilu di Bang menjelang tahun 2024. Jadi ada beberapa hal-hal riset khususnya yang memang menyebutkan bahwa landscape pemilu 2024 ini akan banyak berubah Bang. Salah satunya adalah adanya dominasi dari pemilih muda yang akan lebih banyak. Oke. Kemudian ada
terkait dengan transformasi digital ya Bang ya, karena era pasca pandemi COVID-19 ini kan penggunaan digital cukup masif. Sangat tinggi. Ya, bagaimana dari tanggapan Abang sebagai salah satu pengurus juga di DPP dalam respon terhadap perubahan landscape nih menjelang pemilu tahun 2024? Kalau Golkar sendiri sebenarnya sudah banyak konsep yang sudah mempersiapkan diri karena dianggap ini partai tua dan lain-lain. Tapi jangan salah bahwa Golkar ini sebenarnya banyak anak muda yang punya ketertarikan yang luar biasa masuk ke Golkar, dan itu besar. Kita boleh lihat di daftar nama pencalekan di bakal calon, karena kita kan kemarin pemenangan pemilu itu memulai dari 200% ke 150% sampai 100% di bakal calon, dan itu banyak anak muda dan pendekatan yang kita pakai itu adalah teknologi. Karena itu sudah menjadi pidato ketua umum jauh-jauh hari sebenarnya ya, sebelum mempersiapkan itu beliau udah menyampaikan bahwa 4.0. Jadi kita udah memulai itu sebenarnya. Jadi kesiapan Golkar itu sebenarnya secara internal insya Allah udah siap dengan segala kekuatan yang ada. Baik. Terus kalau dari strategi sendiri nih, Abang dalam hal kapasitas juga kan sebagai salah satu kandidat juga nih nanti dalam kontestasi pileg. Apa aja tuh Bang yang udah Abang persiapkan nih dalam menyambut nanti kontestasi pileg 2024 mendatang dalam kondisi tadi itu Bang, bakal banyak pemilih mudanya, lalu juga kontestasi digital juga itu sudah mulai begitu masif. Saya menghimbau kepada beberapa teman-teman yang baru pertama kali terlibat dalam pencalekan adalah tidak bisa tinggal di rumah, harus lebih banyak ke lapangan, membangun komunikasi, harus mengetahui apa sebenarnya menjadi keinginan masyarakat itu di bawah. Karena masyarakat kita ini kan semakin hari semakin cerdas, semakin pintar, dia juga mengetahui itu, sehingga kita coba untuk mengelaborasi itu secara maksimal. Harus datang ke sana, nggak bisa tidak. Saya sampaikan ke beberapa teman bahwa mari kita petakan. Kita itu ada punya pengalaman pemilu 2019. Kita buka itu data itu. Biar itu kita jadikan sebagai rujukan, kita menjadikan sebagai kompas yang baik, sehingga kita bisa melihat kekuatan kita itu ada di mana. Supaya jangan sampai ketika nggak terpilih terus salahin orang lain, sementara kita nggak kerja. Gitu. Karena semua orang, 18 partai loh ini. Jadi ini tantangan yang luar biasa yang ini, gitu kira-kira. Jadi memang bahwa berbagai macam strategi pasti sudah disiapkan. Insya Allah sudah. Memang ya kehadiran teknologi kan sebenarnya tidak bisa kita tolak juga. Nggak bisa dihindari. Tapi justru bisa kita elaborasi ya harus dengan proses-proses strategi di lapangan, canvassing atau pintu ke rumah masyarakat. Harus. Kita harus menerima itu dengan 10 jari terbuka. Jangan sampai kita paranoid dengan itu, kawat nanti. Karena KPU penyelenggara pemilu juga melaksanakan itu secara teknologi kan. Betul. Itu kira-kira. Nah, terus kayak bicara tentang tadi kan amanah Abang juga saat ini kan sebagai PLT Papua Barat juga. Nah ini kita menarik juga nih Pak, pengen tahu dong Bang sejauh ini dinamika terkait dengan persiapan Partai Golkar di wilayah Papua Barat sejauh mana aja di Bang dalam menyambut kontestasi pemilu 2024. Saya menyampaikan kepada teman-teman pengurus dan seluruh kader serta simpatisan yang ada di Papua Barat bahwa kerja kita ini harus merujuk kepada kebijakan DPP. Karena kehadiran saya di sana sebagai ketua PLT di Papua Barat, targetnya adalah untuk menang pemilu. Nah, oleh karena itu, saya targetkan di sana 3 kursi yang kita rebut untuk DPR RI. Saya sampaikan bahwa kita punya target 2 kursi dari 3. Jadi waktu pas kita pendaftaran di KPU dan ditanya oleh wartawan, berapa kira-kira target? Saya bilang 2 kursi dari 3. Kok bisa, kenapa? Nanti Bapak lihat di lapangan, siapa yang kita sodorkan menjadi caleg DPR RI, itu kita bisa kalkulasi. Karena ada satu tokoh perempuan yang dianggap luar biasa di sana, dan 2 tokoh laki-laki yang
menurut saya kalau ini digabungkan menjadi 2 kursi. Nah, kalau di tingkat provinsi target kita, karena kemarin waktu masih bergabung dengan Papua Barat Daya itu kita 8 kursi. Cuma kan hari ini sudah pemekaran Papua Barat Daya, tapi saya optimis bahwa dari jumlah 35 kursi kita bisa dapat, sehingga kita bisa menduduki ketua DPR nantinya untuk dapatkan. Nah, untuk di kabupaten itu ada 7, kita bisa prediksi dan kita punya target bahwa 20%, sehingga nanti dalam pencalekan di pilkada nantinya itu Golkar bisa mencalonkan bupatinya secara sendiri. Berarti 20% yang menjadi target kita. Oleh karena itu, orang-orang yang kita coba untuk lakukan pendekatan adalah tokoh-tokoh yang memang memiliki kapasitas di masyarakat, yang memiliki kriteria-kriteria yang dia bisa mengumpulkan suara. Bahkan ada beberapa teman-teman yang ada di seberang, itu kita tarik masuk. Kita tarik transfer pemain. Kita tarik masuk untuk bisa menjuarai pertandingan nantinya. Final championnya nanti. Nanti gitu kan. Dan itu sudah dilakukan. Ya ada riak-riak. Ada riak-riak, ada dinamika, ada itu. Tapi itu risiko lah. Jadi pemimpin di partai itu memang sudah harus siap dibodoh-bodohin lah. Bodoh-bodohi siap. Dibenci udah. Harus tebal telinga ya Bang. Harus tebal telinga. Yang kita ingat aja pesan ketua umum. Siap. Jadi semua proses kemarin pendaftaran, bacalek dan lain-lain sudah berjalan dengan Alhamdulillah jalan lancar. dan komposisi pemilih muda di sana cukup banyak juga Bang. Oh pojak. Justru lebih sakit di atas 50% anak. Terus 50% pilihan Anak. dan Gen Z mungkin. Iya, anak muda. Hampir jarang kita lihat kader-kader yang sudah ada berapa persentase aja lah. Tapi itu memang Abang di sana dalam hal kapasitas ini sengaja dibentuk proses kaderisasinya sejak di awal atau memang seperti apa tuh Bang? Enggak, saya di Papua Barat itu sebenarnya tidak familiar. Saya familiarnya di Papua. Ya. Cuma tiba-tiba ada penugasan yang pertama itu di Papua Barat Daya. Setelah penetapan ketua DPD-nya selesai, saya disuruh lagi melanjutkan penugasannya di Papua Barat Daya. Jadi ada 2 ketua DPD itu yang ditugaskan ke saya. Dan saya cukup agak kaget juga sebenarnya. Tapi karena itu adalah tugas partai, ya kita nikmati. Berarti memang karena ada dorongan antusias juga ya Bang ya dari para pemilih muda itu untuk ikut berkontestasi. Iya. Pileg partai Golkar juga kan. Memang kalau dalam lihat perkembangannya memang ada peralihan yang cukup kuat. Dari kaum muda, dari kaum tua ke kaum muda. Dan rata-rata anak muda itu hari ini ingin mengambil peran dan ini. Makanya saya pesankan kepada teman-teman bahwa walaupun memang itu ada peluang, ada momentum untuk anak muda, tapi kita harus ingat kompas kita itu adalah para senior dan kita harus lebih banyak untuk berkomunikasi. Jadi saya udah komunikasi dengan beberapa senior, udah datang minta masukan, minta nasihat dan lain sebagainya. Ya harus. Kadang kita anak muda ini kan merasa paling top lah kan. Akhirnya lah. Dunia bergejolaknya. Dunia keaktivisan. Itu jadi harus ada kesadaran itu supaya jadi remote control gitu. Gitu Bang, ruang untuk anak muda tetap dibuka tapi dalam hal komunikasi dan juga mungkin nasihat dengan para senior yang juga tidak terputus ya Bang. Ya, jadi ada kanalisasi yang kita bangun supaya jangan sampai terlalu kencang akhirnya nabrak tembok. Kalau nabrak tembok kan bisa berantakan. Biar proses kaderisasi ke depan juga berjalan dengan baik. Yes. Ya Bang ya. Oke, nah selanjutnya kita beralih lagi nih Pak, mungkin kepada konstelasi isu di nasional yang cukup menarik juga. Ini berkaitan dengan kursi pilpres pencapresan Bapak. Nah, sejauh ini seperti apa nih dari Bang Syahbud memandang kontestasi di pilpres ini kan koalisi masih Golkar ini masih solid dengan KIB ya? Masih solid dengan KIB. Nah ini anak orientasi ke depannya bakal seperti apa nih Bang?
Kita masih tetap kalau dari kerja-kerja politik yang dilakukan oleh ketua umum, hari kan kita bisa lakukan oleh ketua umum, itulah kondisi sebenarnya yang menjadi ini, karena Golkar ini adalah partai senior, partai kalau bukan aja untuk Indonesia, mungkin untuk dunia partai paling tertua lah, karena di atas 50 tahun. Kita sekarang usia 58 tahun. Itu partai yang luar biasa, yang cukup lama, jadi sehingga ketua umum hari ini melakukan silaturahmi, roadshow ke tokoh-tokoh politik dan lain sebagainya. Ini semata-mata untuk ingin mendapatkan momentum politik supaya bangsa ini harus ke depan berjalan secara baik. Dan saya optimis apa yang dilakukan oleh ketua umum ini, kita doakan insya Allah akan mendapatkan hasil terbaik untuk Partai Golkar. Oke, jadi walaupun masih cair saat ini, tapi tentu strategi-strategi masih terus Tetap berjalan, tetap berjalan. Jadi tetap sekarang Erlangga masih sebagai capres, Capres, ya. Masih solid dengan keputusan itu berarti ya Bang ya? Masih, karena itu kan yang kita amankan ini adalah keputusan Munas. Keputusan Munas dan keputusan Rapimnas, jadi kita konsisten, istiqomah. Mau kader semua istiqomah berarti. Tetap istiqomah untuk melaksanakan tugas amanah Munas. Siap Bang. Oke, Bang Safud, jadi mungkin menarik sebagai closing juga nih terakhir terkait dengan tadi kan kita bicara tentang badan saksi, kita bicara juga tadi tentang dinamika dan geliat di Partai Golkar di wilayah Papua. Lalu juga tadi kita sudah menyentuh juga nih mengenai informasi terupdate koalisi. Nah selanjutnya mungkin Bang Safud dalam hal ini kira-kira harapan apa sih yang pengen Bang Safud sampaikan untuk para seluruh kader ataupun juga mungkin para kalangan anak-anak muda juga nih yang kan saat ini Golkar sudah membuka ruang yang besar untuk anak-anak muda berkontestasi di pemilu mendatang juga. Kira-kira pesan apa nih yang pengen disampaikan oleh Bang Safud dalam hal ini? Satu yang saya sampaikan kepada baik ini kader Golkar, simpatisan maupun seluruh warga negara Indonesia, mari kita sama-sama mengedukasi pemilu ini secara baik dan benar supaya masyarakat kita ini ada kesadaran untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga dari kesadaran dia itu datang ke TPS kita bisa menekan angka manipulatif, karena hanya inilah yang kita bisa lakukan sehingga ke depan itu tidak ada lagi ruang-ruang untuk orang itu melakukan manuver yang merugikan masyarakat itu sendiri. Sehingga sekali lagi mari pada seluruh masyarakat Indonesia, pastikan dirimu bahwa di 14 Februari 2024 apapun kegiatannya hentikan. Datang ke TPS dan kawal suaramu sampai dengan perhitungan suara, sehingga apa yang dipilih, siapa yang dipilih itu akan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mungkin itu. Siap Bang Safud. Jadi memang mulia sekali ya bahwa pesannya justru ingin lebih ke bukan tendensi kepada kepentingan kita saja ya, maksudnya dalam hal Partai Golkar, tapi melainkan juga pada kepentingan bersama bahwa kontestasi pemilu ini sebagai pesta demokrasi yang setiap orang haknya suaranya itu sangat bermanfaat dan juga sangat berguna. Itulah Golkar. Masa depan bangsa ke depannya. Itulah Golkar. Bicara tentang visi berarti Bang. Itulah Golkar. Jadi kita itu penjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pesan Ketua Umum kita harus bisa realisasikan untuk melaksanakan dan suksesi pemilu 2024. Baik. Karena ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Bersama ya. Pengurus partai politik, lalu juga penyelenggara dan juga masyarakat. Masyarakat secara umum. Baik, terima kasih Bang Safud. Menarik sekali ini diskusi pada sore hari ini di edisi perdana Kagol Talks yang kita tadi sudah membahas tentang konstelasi Partai Golkar menjelang tahun 2024 mendatang. Terima kasih Bang Safud atas waktunya, sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kabar Golkar, sukses selalu untuk kabar Golkar, berjayalah. Oke, siap. Tos dulu Bang Safud. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, aduh.